Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo sobat pencinta catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, Wesley So menciptakan sebuah habit, yaitu sebuah kebiasaan untuk mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Teman-teman sadar nggak sih kalau sekarang kalian lebih sering dengar bahwa Wesley So lebih sering mengalahkan Magnus Carlsen? Mungkin dia jadi salah satu pemain yang rajin mengalahkan juara dunia dari Norwegia ini. Nah, bahkan Veselin Topalov yang sedang berjuang juga di Norway Chess 2022 mengatakan bahwa So Wesley memang pemain catur yang sangat bertalenta. Ya sayang dia tidak ada di kandidat ya. Veselin Topalov sebenarnya mengatakan bahwa kualitas seorang So Wesley harusnya berada di turnamen kandidat untuk sama-sama berjuang menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen nantinya. Nah, kali ini RL Chess akan bahas partai dari So Wesley berhadapan dengan Magnus Carlsen di Norway Chess 2022. Kalau di Blitz Norway Chess Magnus Carlsen kalah, kali ini kalah kembali di babak Armageddon. Di partai utama catur standar mereka bermain remis dan ya sesuai ketentuan dengan Norway Chess bahwa apabila partai utamanya remis catur standar maka mereka harus memainkan partai Armageddon game untuk menjadi penentu siapa yang menang di antara mereka. So Wesley waktunya 10 menit sebagai pemain putih dan Magnus Carlsen 7 menit. Nah ini kalau misalkan remis partainya maka Magnus Carlsen memenangkan pertandingan, mendapatkan 1,5 poin, sementara yang kalah 1 poin. Langsung kita bahas teman-teman. So Wesley memulai dengan E4, kemudian Magnus E5, kuda F3 dan kuda C6. Kemudian gajah C4 ternyata dipilih oleh So Wesley. Ya ini merupakan pembukaan Italian game, tepat sekali. Nah pasti kalian udah familiar ya dengan pembukaan ini. Kemudian hitam jawab kuda F6, kemudian So Wesley D3. Dan berikutnya Magnus Carlsen jawab gajah C5. Kemudian putih gajah G5. Kemudian Magnus Carlsen H6, putih gajah 4 dan hitam D6. Putih jalan C3, kemudian hitam A6. Kemudian putih A4, hitam gajah tarik ke petak A7. Tentu teman-teman masih ingat ya kenapa gajahnya ini ditarik ke petak A7. Ya karena masing-masing gajah putih itu merupakan kekuatan dari pemain putih dalam pembukaan Italian game, sementara gajah gelap itu kekuatan dari pemain hitam. Kemudian putih kuda B D2, hitam menteri E7. Putih rokade pendek, hitam G5. Ya, Magnus mendobrak. Gajah G3 dan kuda H7 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Mengapa Magnus tidak memilih kuda ke petak H5 guys? Mungkin kalian penasaran juga kan, kenapa nggak menyerang aja langsung? Maka apa respon yang dapat dilakukan oleh So Wesley? Yes, So Wesley dapat melakukan langkah akrobatik dengan kuda makan pion E5. Lihat bahwa menterinya mengancam kuda di petak H5. Nah kalau dimakan gajah di petak G3 maka akan bunyi dulu nih. Ya, terlebih dahulu mengancam menteri di petak E7, so harus dimakan dan akan makan kuda di petak G3. Apa keunggulan putih? Ya, putih unggul 1 pion teman-teman. Tadi makan pion di petak E5. So, itulah mengapa Magnus Carlsen memilih kuda ke petak H7 guys. Bukannya Magnus nggak mau nyerang, tapi memang kuda H5 nggak bisa dilakukan. Nah, merespon ini So Wesley bermain dengan B4. Coba dobrak, hitam kuda F8. Kemudian putih B5. Hitam kuda A5. Tentu saja gajah tidak dibiarkan dimakan oleh kuda. Gajah D5 dimainkan oleh So Wesley dengan ancaman pion B makan A6. Kemudian hitam jawab C6. Gajah tarik ke petak A2. Kemudian kuda G6 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Nah, yang kecil-kecil begini harus dijelaskan nih. Kenapa nggak makan pion B5-nya aja bang? Ini kan unggul 1 pion ya.
Apa langkah yang akan dilakukan oleh putih? Ya, putih akan gajah makan pion F7. Nah, kalau menteri F7, maka akan ada benteng ke petak A5. Kan bisa gajah F2, Bang? Yes, tepat sekali bisa. Tapi akan dimakan dengan benteng. Dan kalau kalian benteng makan A5, maka akan ada kuda E5. Nah, kalau menteri E6, akan ada jawaban menteri ke petak H5, guys. Raja ke petak D8 jelas kena fork king kuda F7. Kalau raja ke petak F7, akan ada kuda ke petak F7. Ancam benteng dan ancam pion D6. Benteng ke petak H7, akan ada gajah makan D6. Raja ke petak E8, akan ada kuda E5. Skak dan benteng mengancam kuda di petak F8. Jelas akan kalah. Oke teman-teman, itu penjelasannya. Itulah mengapa Magnus lebih memilih kuda G6. Kemudian benteng B1 dimainkan oleh Sowesley. Magnus pion A makan B5, pion A makan B5, dan pion C makan B5. Kemudian benteng makan pion B5, kuda C6, dan gajah D5. Karena ada ancaman gajah makan pion F2 ya teman-teman. Hitam jawab H5, ancam gajah nih idenya. Putih merespon dengan taktis H3. Kemudian hitam G4, pion H makan G4, pion H makan G4, dan kuda H2. Magnus masuk kuda ke petak F4, dan putih D4. Secara evolution bar, ini berbalik unggul untuk Magnus Carlsen guys. Kemudian Magnus jalan kuda H5. Tepat sekali idenya adalah untuk memberikan pion racun petak E5, tapi dia akan makan gajah di petak G3. Nih, ada pinning dari gajah A7. Setelah kuda H5, putih kuda B3. Kemudian hitam kuda D8. Putih benteng A5. Hitam kuda makan G3. Pion F makan G3 dan menteri G5. Putih melanjutkan dengan benteng E1 mencegah menteri skak ke petak E3. Hitam kuda C6. Putih gajah pukul kuda. Pion B makan gajah. Dan menteri ke petak A1. Langkah D4 ini paling saya sukai ya teman-teman. Mengapa? Karena ini membungkam kekuatan dari gajah A7 mengancam raja. Kemudian menteri A1 ini memberikan tekanan pada benteng A8. Berbalik unggul untuk putih. Magnus merespon dengan benteng B8. Kemudian putih benteng makan gajah. Hitam benteng makan kuda. Dan menteri A2. Ya, kalau misalkan benteng makan C3, maka akan ada kematian ya dengan menteri makan pion F7. Raja D8 dan menteri C7. Oke, menteri A2 dan hitam benteng B7. Mengapa tidak gajah E6? Ya, kalau gajah E6 menang dong. Benteng di petak H8 akan jatuh, guys. Benteng B7, putih benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan menteri A7. Hitam gajah ke petak C8, putih menteri C7. Hitam rokade pendek, dan putih kuda ke petak F1. Tapi kalau dalam posisi ini, saya secara pemain menilai bahwa hitam menyerangnya sudah tidak terlalu besar seperti tadi, guys. Karena jelas tidak ada kekuatan sebesar tadi ya. Dan inilah hebatnya dari Sowesley tadi, memanfaatkan jalur A yang terbuka dan mengganggu serangan-serangan hitam seperti tadi. Magnus pion E makan D4, putih pion C makan D4, dan menteri F6. Putih jelas menjaga pion D4 dengan benteng D1. Magnus C5. Pion D makan C5. Pion D makan C5. Ya, mengapa Magnus tidak simpel menjaga benteng D8 aja? Ya, maka akan ambil pion C6 ya, teman-teman. So, ini yang tidak mau Magnus lakukan. Karena tidak ada pertukaran yang menguntungkan dengan memberikan pion C6. C5, pion D makan C5, pion D makan C5, menteri C5. Satu pion, Wesley unggul. Kemudian gajah E6, putih kuda E3. Benteng C8, menteri D6. Kemudian menteri G5, menteri ke petak F4, menteri C5, dan E5. Kemudian benteng ke petak A8, Wesley menteri G5 skak.
raja ke petak H7, dan raja H2. Kemudian hitam benteng G8, menteri H4 skak, raja G7, kuda F5, boom, dilakukan oleh Sowesley. Ya jelas harus makan karena kalau raja F8 akan checkmate dengan benteng ke petak D8. Kalau misalkan raja G6 akan ada langkah menteri F6, raja H7, dan akan checkmate juga. So harus dimakan. Kemudian menteri F6, raja H7, menteri F5, raja G7, dan menteri F6, Magnus menyerah. Nah kalau dilanjutin gimana nih guys? Kalau raja ke petak F8 pasti mati ya. Kalau misalkan raja ke petak F8 pasti mati dengan benteng D8. Kalau raja H7, sanggup nggak kalian menemukan langkah kemenangan buat Sowesley? Yes, tepat sekali ya. Akan ada menteri ke petak H4. Kalau misalkan raja ke petak G7, maka akan dimakan pion G4 pelan-pelan. Raja H7 akan ada menteri H4. Raja G7 akan ada menteri F6. Raja H7 akan ada makan pion F7, benteng G7 akan ada menteri F5. Kalau misalkan raja mundur jelas ada benteng D8, nggak mungkin. Raja ke petak H6 akan ada benteng ke petak D8. Kalah lah teman-teman dengan ide seperti ini. Kalau misalkan benteng H7 akan ada benteng G8. Akan mat juga teman-teman. Nah, akhirnya Sowesley, pecatur yang dulunya membela Filipina, kemudian pindah ke Amerika Serikat ini memenangkan pertandingan. Dan sekali lagi mampu mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen, guys. Ya sayang sih, Sowesley tidak bisa tampil di turnamen kandidat. Berkat kemenangan ini, Sowesley jadi peringkat 2 sementara di bawah Wiswanathan Anand. Ya, dengan tambahan 1,5 poin. Nah, ada apa sih dengan Magnus? Kemarin coba-coba improvisasi dengan A4, sekarang dikalahkan oleh Sowesley. Apakah Magnus akan terlepas gelarnya dari Norway Chess ini? Karena Magnus merupakan juara bertahan dari Norway Chess. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Magnus jenuh? Saya rasa tidak ya. Apakah dia sedang coba-coba? Saya nggak tahu juga. Nah, jangan lupa teman-teman ikutin terus Norway Chess 2022 hanya di YouTube Herald Chess. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Dukung terus Catur Indonesia. Mohon maaf kalau misalkan saya jarang live sekarang karena saya sedang mempersiapkan diri untuk ikut turnamen internasional. Catur Yes, Indonesia, Jaya bosku.